Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah sekitar 47.922 km persegi, dan yang paling luas di antara 6 provinsi, yang ada di Pulau Jawa dan memiliki total penduduk yang terbanyak kedua, setelah Jawa Barat di Indonesia. Dengan angka-angka tersebut, tentunya Jawa Timur memiliki budaya dan tradisi yang begitu kaya. Berikut budaya dan tradisi di Jawa Timur yang wajib kamu ketahui. Pertama, tradisi ganjuran, ini merupakan sebuah serangkaian acara yang ada untuk sebuah pernikahan. Umumnya, di kebanyakan wilayah Indonesia, pihak pria yang akan melamar, tetapi sebuah budaya tradisi ganjuran, si pihak wanitalah yang melamar pria. Tradisi ini biasa dilakukan di Jawa Timur di daerah Bojonegoro, Gresik, Lamongan dan Tuban. Kedua, karapan sapi. Pulau Madura yang secara administratif masuk dalam Provinsi Jawa Timur, memiliki sebuah acara dan tradisi unik bernama karapan sapi. Yaitu, sapi untuk beradu kecepatan yang dipasangkan untuk menarik kereta dari kayu sebagai tempat joki, berdiri serta mengendalikan sapi. Acara ini biasa diselenggarakan pada bulan Agustus-Oktober, dengan bulan terakhir untuk acara final. Awal mula karapan sapi, dilatar belakangi oleh tanah Madura yang kurang subur untuk lahan pertanian, sebagai gantinya orang-orang Madura mengalihkan mata pencahariannya sebagai nelayan, untuk daerah pesisir dan beternak sapi, sekaligus digunakan untuk bertani, khususnya dalam membajak sawah atau ladang. Suatu ketika, seorang ulama Sumeneb bernama Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, yang memperkenalkan cara bercocok tanam dengan menggunakan sepasang bambu yang dikenal dengan masyarakat Madura dengan sebutan nanggala atau salaga, yang ditarik dengan 2 ekor sapi. Maksud awal diadakannya karapan sapi adalah untuk memperoleh sapi-sapi yang kuat untuk membajak sawah. Orang Madura memelihara sapi dan menggarapnya di sawah mereka sesegera mungkin. Gagasan ini kemudian menimbulkan adanya tradisi karapan sapi. Karapan sapi segera menjadi kegiatan rutin, setiap tahunnya khususnya setelah menjelang musim panen habis. Ketiga, Festival Bandeng, biasa digelar setiap tahunnya sebelum Hari Raya Idul Fitri atau dalam rangka memperingati hari besar Islam lainnya. Hal itu karena merupakan sebuah budaya tradisional tahunan dari masyarakat serta upaya dari pemerintah Sidoarjo untuk melestarikan ikan bandeng, karena Sidoarjo terkenal sebagai penghasil ikan jenis ini. Selain itu, festival ini memicu petambak untuk membudidayakan bandeng, dengan baik sehingga dapat memperbaiki kualitas bandeng. Bagi para petambak sendiri, festival ini dapat menjadi sumber peningkatan dana mereka. 4. Ritual Tumpeng Sewu, merupakan tradisi adat suku Osing, suku asli Banyuwangi, yang digelar setiap tahunnya seminggu sebelum Hari Raya Idul Adha, sebagai rasa syukur mereka kepada Yang Maha Kuasa. Uniknya, warga dari luar desa, luar kota bahkan luar negeri, juga datang ke sini demi ingin mengikuti tradisi yang sejak dulu ada dan turun-temurun ini. Sebelum makan tumpeng sewu, warga melakukan menjemur kasur secara massal di halaman rumah pada pagi hari, kemudian pembacaan doa dan ritual. Sekarang, nggak cuma menjemur kasur, doa dan ritual, tapi ada pertunjukan seninya juga. Ritual Tumpeng Sewu, diyakini merupakan selamatan tolak bala. Setiap rumah warga mengeluarkan minimal 1 tumpeng, yang diletakkan di depan rumahnya. Karena banyaknya tumpeng yang dihadirkan, maka dari sinilah asal-muasal nama Festival Tumpeng Sewu yang berarti 1000 tumpeng. Kelima, ritual Ojung, ini pertama kali dilakukan pada abad 13 di kawasan Madura. Seiring berjalannya waktu, daerah sekitarnya pun mulai mengikutinya seperti Bondowoso dan Tengger. Meski dilakukan di beberapa daerah, ritual Ojung memiliki tujuan yang sedikit berbeda. Di Bondowoso dan Madura, ritual Ojung biasanya dilakukan untuk memanggil hujan. Sedangkan di masyarakat Tengger, Ojung diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan Hari Raya Karo. Ritual Ojung diawali dengan tarian topeng kuna dan rontek Singo Wulung. Setelahnya, serangkaian tradisi pun dilakukan. Sebagai puncaknya, 2 orang pria bertelanjang dada memegang rotan lalu menyabetkannya satu sama lain diiringi musik. Tak hanya menyabet, mereka pun ikut bergoyang mengikuti irama musik.
Konon, bila pertarungan antara dua orang pria tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh, setiap darah yang menetes akan mendatangkan hujan. Terakhir, upacara Kasada atau Sukasada, adalah hari raya adat suku Tengger yang diadakan setiap hari ke-14 pada bulan Kasada dalam kalender Jawa. Upacara ini dimaksudkan sebagai persembahan untuk Sang Hyang Widi dan leluhur. Dalam pelaksanaannya, suku Tengger melempar berbagai sesajen berupa buah-buahan, produk ternak, sayuran bahkan uang ke kawah, Gunung Bromo. Orang Tengger sendiri adalah pemeluk Hindu lama yang beribadah di Danyang, Poten dan Punden. Poten inilah yang digunakan sebagai tempat di mana upacara Kasada dilangsungkan. Poten adalah sebidang tanah di lautan pasir di kaki Gunung Bromo, dan terdiri dari beberapa bangunan yang disusun sedemikian rupa. Upacara Kasada juga membawa banyak manfaat bagi masyarakat suku Tengger itu sendiri. Selain sebagai peringatan pengorbanan Raden Kesuma, anak Jaka Segerlara Anteng, dan juga sarana untuk meminta keselamatan, upacara Kasada telah mampu menarik perhatian wisatawan lokal dan mancanegara untuk datang menonton, sehingga ada pemasukan lebih untuk kawasan wisata Gunung Bromo. Itulah beberapa budaya dan tradisi di Jawa Timur. Jadi sempatkanlah diri Anda untuk berkunjung di sana dan menikmati setiap kebudayaannya, dan banggalah dengan apa yang menjadi keragaman Indonesia. Jangan sampai tradisi seperti ini bisa hilang oleh zaman.